Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil nih. Hari ini gue bakal merasakan anime lagi menjadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Tenten Kakume. Jadi ya, di episode kemarin benar-benar sempurna banget. Gue suka karena di sini benar-benar ngeliatin ya bisa dibilang perbedaan pendapat atau pandangan yang terjadi antara Anis dengan Algar. Jadi memang gue pribadi akhirnya tercerahkan gitu loh dengan apa yang terjadi ketika Algar itu kenapa sih bisa bisa jahat gitu kan, atau bisa dibilang ya punya uh, idealisnya sendiri gitu, yaitu karena memang si Anis itu nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Jadi kalau secara hukum sebenarnya memang sebenarnya Anis itu ya harus ngambil gitu loh, dengan 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 kondisi atau status yang dimana orang tertua ya kan itu harus meneruskan legacy atau warisan dari bapaknya gitu kan sebagai raja. Nah makanya di sinilah Anis agak bebal gitu kan, dan membuat atau ibarat kata mencari tujuan tersendiri gitu kan agar dia bisa menggunakan sihir gitu. Jadi bener-bener obsesinya dia itu bener-bener bukan bukan main gitu, bener-bener obsesi banget gitu loh. Tapi itulah yang membuat akhirnya Agat mumpuk merasa kebenciannya terhadap kakaknya gitu. Nah, makanya kan akhirnya ketika di pertarungan yaitu Anis merasa bersalah karena membuat Algat harus diasingkan di kerajaan Paletia gitu. Makanya di sini kita akan lihat apa yang terjadi pasca Algat diasingkan. Yaudah kita menunggu berapa lagi, langsung ke episode 10 dari Tenten Kakume. Langsung aja ke episode 10 dari Tenten Kakume. Let's go. Ya kita akan lihat apa yang terjadi pasca si Algat diasingkan gitu kan. Semoga Anis bisa tercerahkan sih dengan apa yang terjadi pada saat bertarung dengan adiknya gitu. Let's go. Oke, ada suaranya. Ya ini laporan ya, lebih ke laporan dengan apa yang terjadi gitu. Dan ngomongnya baik aja itu. Oke. Iyalah, betul. Oke. Dan Yupi, dan Yupi, Yupi, this is Yupi, siapa lagi? Siapa lagi ya kan? Yupi, siapa lagi kalau nggak Yupi gitu. Ya itu obsesi banget sih Anis nih. Kan akhirnya 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 merasa merasa baik-baik saja padahal tidak baik-baik saja, yaitulah perempuan sebenarnya yang dari ya kan berbeda, yang perasaannya berbeda. Ini mungkin mungkin aja sih episode ini, ya mungkin episode ini Yupi bakal yakinin Anis nih mungkin. Betul. Ya itu amanah sih, amanah sih, dan adiknya bener-bener sayang banget kan sama Anis hingga terakhir loh. Ya kan, pasti pasti tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hmm.
Ya itulah. Jadi mungkin yang gue bisa garis bawah itu sebenarnya Anies tuh nggak belum siap aja sebenarnya sih, belum siap dengan takdir ini gitu kan, yang dimana dia harus jadi the next Raja Partia gitu kan. Dan gue yakin mungkin satu episode ini bakal ceritain IUP gitu kan, untuk yakinin si Anies. Gue berharap semoga dramanya dapat sih. Jadi episode kemarin itu menurut gue, kenapa sih gue akhirnya ngasih 100 dari gue gitu, maksudnya gue ngasih nilai 100 gitu kan, ya itu karena memang balance man. Jadi gue dapat dramanya, gue dapat actionnya gitu kan, tergolong memang ini studio bukan studio yang besar gitu kan, Dio Media men, siapa sih yang tahu Dio Media gitu kan. Kalau gue tahu udah lama gitu kan, cuman kalau teman-teman mungkin belum tahu Dio Media tuh ya kurang lebih yang terakhir banget itu ya Isekai Yakyuhu, dan itu bagus pak ininya, grafisnya. Mm, 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 mm. Makanya gue bilang kalau di perbandingan yang episode kemarin, Tenten Kakume layak sih karena grafisnya bagus, epic banget lah. Oke, kita lanjut ke episodenya. Oke. Tilty. Oke. No. Hmm. Oh. ini kan Tilty tuh nyelkit banget kalau ngomong gitu. Oh, iya kan, iya kan. Wah, bingung kan, pada bingung kan. Jengkel, jengkel. Berantem, berantem, berantem. Aduh, ada roti hangat lagi. Kenapa Tilty marah banget? Ya karena akhirnya dia menutup diri gitu loh. Anis menutup diri gitu kan. Menerima takdir kalau ya you know you adalah raja selanjutnya gitu kan. Tanpa harus mikir sihir lah atau apalah gitu. Hmm. Oke, come on. Come on. Mm-mm. Come on. Oh my god. Ayo, ayo. Ngomongnya Deto loh ya. Oke. Uh. 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 Beneran dong. Beneran dong. Gila, cakep banget sumpah. Ayo.
Cantik banget. Cantik banget. Mungkin lu sering-sering deh pakai pakai kemeja gitu. Iya kan? Gila, polos banget tuh. Ah, polos banget sumpah. Si pengguna. Hmm. Bahasanya merenggut. Udah ketahuan. Iya. Udah ketahuan kalau 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 Yupi itu putri ya kan, udah tahu. Kok jadi gede banget ya Yupi ya? Gue yang pakai kemeja. Oke, let's go. Gue langsung kaget. Oh. Nanis menyukaimu. Artinya banyak loh. Ya kan? Kagum. Ya. Itu emang ada rasa gitu ya. Tapi dua-duanya sih harusnya. Gil demek banget sumpah. Oh, oke. Okay. Jadi banyak yang tahu kalau ternyata Anis main ke kota gitu kan. Iya kan. Mm-mm. Mm. Ya harusnya begitu gitu biar nggak ada rasa paksa gitu kan atau oke. Okay. Ini karena woman kali ya. Mungkin karena woman kali. Mm-mm. Dan tadi ngomongnya dipotong dulu. Ya tidak, omongan dipotong terus. Ini ya ada kemungkinan, maksudnya kayak eh karena memang buset itu di zoom ya. Itu di zoom ya. Ya mungkin 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 lebih tepatnya kalau lu jadi raja, ya kan? Atau Anies jadi raja, nggak merakyat lagi atau iya, jadi makanya kan makanya akhirnya orang-orang takut kalau misalnya nanti Anies jadi nggak sayang lagi sama masyarakat, ya kan? Atau dia tidak cocok. Itu, itu. Dia bakal jarang ketemu Anies lagi gitu kan. Oke, penting kah? Kayaknya penting sih. Oh, ini kah perpustakaan atau laboratorium? Ini kayak gudang sih, lebih ke gudang.
Hmm. Hmm. Itu, iya. Akhirnya dilema gitu kan. Mm-mm. Menyakit banget. Tapi akan menjadi sebuah pembuktian gitu kan bagi Yupi. Oke, balik lagi ke Tilti. Ya, dia lebih sering banyak cerita ke Tilti sekarang. Mhm. Hmm. Nah, gimana tuh Yupi? Kau berani jawab? Nah, itu, betul banget. Bener banget Tilte. Ah, bener banget. Bener banget. Perasaan perasaan lu sebagai status dan perasaan lu sebagai teman gitu loh, ya kan? Oke, ada cara kah? Anjay. Atau yakinin langsung ke ini. Ah, ini bener kan. Yupi yakinin langsung ke ayahnya. Ini makin temuin lagi. Oh, oke. Bagaimana perasaan ayahnya? Oh, kerajaan itu harus ada raja. Bener, Papa Yupi. Mm-mm. Oke, oke, oke. Gila nyelekit banget kata-kata bapaknya. Cuma mengaguminya sebagai teman.
Baiklah, baiklah. Apakah lu nurut? Oke, tapi Temosa. Tapi, ada tapi nggak? Ada tapi nggak? Oke, for fans. Hmm. Buat menantang Allah. Oh, oke. Wah, what the hell? Dari mana, Rom? Dari Anis kah? Oh, karakter baru. Wow, cantik. Maknya kah? Maknya Yupi kah? Apa siapa? Ibu kamu? Oh, enggak. Nona Lumi mengontrak lo. Cakep banget sih. Cakep banget sih. Oke. Ini kayaknya seru nih. Apa nih yang mau hmm, keluarga kerajaan baru. Oke. Make sense. Ya sih. Agar kesalahan tak berulang kembali. Apa? Pengunduran diri apa? Terus menunggu. Terus menunggu gitu kan. Apa yang bakal diceritakan oleh Nalumi gitu kan. Jadi kayaknya jadi rumit, men. Iya nggak sih? Jadi rumit banget. Nah, jadi memang Anis itu merasa terpaksa gitu kan, karena pasca Algar diasingkan gitu kan, dan ya itu dia tidak mau, awalnya memang dia tidak mau gitu kan, akhirnya terpaksa menerima itu gitu kan, karena memang eh, ya karena dia memang tidak mau menerima status dia sebagai raja gitu kan.
Mereka rakyatnya itu juga merasa nggak rela gitu kalau misalkan Anies dapat atau bakal menjadi raja gitu kan, dan bakal jarang atau bakal bakal lebih banyak berurusan dengan kerajaan gitu kan. Beda ending ya, ada yang berubah itu. Only for you, only for you. Mm-mm. Ya, frustasi dan tekad dalam kontrak roh. Hmm. Oke, jadi itu Jo. Jadi memang mungkin gue mencoba untuk apa ya, berbicara sesuai dengan pandangan gue dulu terhadap gue, apa yang gue mau dengan pandangan anime yang ternyata seperti ini gitu. Jadi gini, tadi gue awalnya, ini pandangan gue dulu ya, jadi memang awalnya itu gue mikirnya gini, kalau misalkan Anis itu jadi raja, kan dia bisa ini dong, maksudnya dia tetap bisa apa namanya bertemu dengan rakyat ya kan, dan seperti biasanya gitu kan, dan pastinya rakyat juga support dia gitu kan. Dan apa namanya ya itu karena obsesinya dia sebenarnya sih, yang memang dia tuh pengen punya sihir gitu kan, dan makanya akhirnya sihir inilah yang menjadi bisa dibilang ya sebuah hal yang memang harus didalami gitu kan sebagai penerus raja gitu. Makanya kan akhirnya dia membuang segalanya gitu. Makanya kan di sini ternyata Yupi ya kan itu tidak peka gitu kan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah makanya kan di sini Yupi sendiri juga berpikir bahwa kalau misalkan gue berbicara soal status ya kan, ya gue support dia gitu kan sebagai raja, dan gue pasti bakal dukung dia gitu kan. Tapi kalau misalkan sebagai teman, dan itu sudah disinggung oleh si Ilya ya kan, kalau misalkan Anis gak bakal bahagia ketika dia dapat status itu. Nah makanya di sini Yupi berusaha untuk mencari cara gitu kan agar Anis tidak jadi raja. Makanya kan akhirnya si Yupi kan berkonsultasi dengan Tilti ya kan, terus akhirnya berkonsultasi dengan bapaknya gitu kan untuk menciptakan apa sih atau bisa dibilang prinsip yang sebenarnya dipegang oleh bapaknya juga gitu kan. Dan mungkin bakal baru ceritain sih next episode, dan gue nggak tahu sebenarnya apa namanya alasan, bisa dibilang cerita gitu lah, ibaratnya cerita yang ternyata bapaknya ini gua rasa punya ceritanya sendiri gitu di masa lalu gitu kan. Cuman ya itu mungkin bakal cerita di episode. Nah makanya akhirnya di sini ada karakter baru ya kan, namanya Lumi-san ya kan, Lumi-chan atau Lumi-san gitu kan, dimana dia ini pengendali roh. Nah makanya kan akhirnya ada syarat sebenarnya yang bisa atau bisa masuk akal gitu ketika atau menjadi bisa jadi satu-satunya cara gitu kan agar Anies tidak bisa diraja. Makanya akhirnya Lumi sendiri datang. Gue pikir itu lebih ke dimana akan membantu Yupi gitu, tapi justru ini kayak sebuah choice yang nanti bakal dipilih oleh Yupi gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak lu tuh datang ini Lumi datang gitu kan, Lumi datang di kediamannya gitu kan, Lumi ini datang. Terus tadi gue mikirnya wah ini pasti bakal nge-support Yupi nih, tapi ketika si Lumi datang gitu kan, terus ngomong sebenarnya nih aku hanya ingin menghentikanmu loh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu bakal ngikat apa berikatan dengan roh, ya kamu keji sebenarnya. Nah itu sebenarnya hal yang masih misteri, dan gue nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Apakah sama seperti anime-anime isekai lainnya gitu kan, yang dimana kalau sudah berikatan dengan kalau sudah membuang sebuah status itu kan jatuhnya kayak ya bisa dianggap berkhianat lah gitu atau apa gitu. Nah makanya di sini akhirnya yaitu Yupi akan mencoba jadi Anis juga gitu kan, yang dimana dia akan membuang segalanya gitu. Nah makanya di sini Yupi ya kan akhirnya mencoba untuk berkontrak dengan Ro,
dan pastinya akan mendapatkan pengakuan dari bangsawan kalau misalkan Anies bisa dianggap sebagai orang yang tidak layak jadi raja kayak gitu. Nah makanya di sini itu gue kayak penasaran aja sih, sekeji apa sih sampai orang sampai Yumi bilang kalau misalkan kalau lu berkontrak dengan roh lu keji atau apa gitu kan. Itu sih jadi mungkin akan terjawab, akan dibungkus sih kan secara rapi di episode atau minggu depan gitu. Jadi kayak akan mendapatkan benang merahnya tuh, dan gue yakin banget bapaknya Anies ini punya dramanya sendiri atau punya ceritanya sendiri gitu kan. Kenapa akhirnya bapak Yupi itu tidak mau menerima itu kayak gitu. Nah makanya gue yakin banget itu pasti atas dasar panggilan dari bapaknya gitu ya, karena kan tadi kan ngomong sendiri kan kalau Yupi tidak tahu dia siapa gitu. Tapi gue pikir emaknya tadi kan, jadi ternyata orang lain gitu kan. Dan ini menjadi sebuah apa ya bisa dibilang ya jatuhnya nih kayak ini sih sebenarnya sih gitu. Jadi kayak bapaknya itu sebenarnya tuh ngebantu Anies itu ngebantu Yupi itu sampai akhirnya si Nona Lumi ini datang gitu kan untuk memberikan sebuah choice agar Yupi ini apakah lu yakin gitu loh untuk menerima kekuatan roh itu atau mengikat roh itu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi sampai sejauh itu dulu aja gitu. Jadi akhirnya sebenarnya Bapak SD tidak menyarankan, tapi bapaknya ngasih asis ke Yupi. Itulah yang gue maksud. Jadi emang agak ini sih maksud gue kayak ya gue ngerti sih, maksudnya gue ngerti sih ya sebagai perasaan orang tua gitu kan, pastinya kan ingin melihat anaknya bahagia. Nah kan akhirnya kan dikasih sebuah bantuan gitu kan, atau ngasih asis lah ke Yupi gitu kan untuk meluruskan atau memuluskan jalan gitu kan agar Anies tidak jadi raja. Nah kan akhirnya mengorbankan Yupi gitu kan. Jadi kita lihat gitu di next episode ini seperti apa gitu flashbacknya, dan gue pengen tahu gitu apa yang dimaksud sampai akhirnya dibilang sekeji itu. Itu aja dari gue, dan besok Spy Classroom, tapi gue nggak tahu sih besok itu apakah sudah ada Ojisan apa enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada nanti gue bakal reaksi. Jadi makanya pokoknya stay aja, semoga bisa react malam ini atau besok pagi lah, paling nggak buru banget sih gue sih kalau Ojisan, karena kan gue juga nggak tahu gitu misalkan ternyata Ojisan hari ini gitu kan. Jadi masih jumpa lagi, suka kalau tinggal di like saja, nyalain notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video gue. Ada sampai bertemu lagi di resensi gue selanjutnya. Bye.